Okay, hello everyone. Let me introduce myself first. My name is Tiffany Wibowo, and I'm here in role uh, project director, and I am a program specialist. And now I will be present my assessment and this project called Lift Up. So, what is the Lift Up? Lift Up is a project that integrates SDGs number 8, decent work and economic growth, and SDGs number 1, no poverty, as its primary focus area. The project is designed to inspire and educate young people about employment opportunities and entrepreneurship. It encourages you to develop a proactive mindset by directly engaging with MSMAS, or in Indonesia we call UMKM, where they can observe real-world challenge, provide meaningful support, and contribute to the growth of local business. Jadi tujuan sebenarnya dari Lift Up ini tuh sebenarnya kita fokus di SDGs nomor 8 dan nomor 1. Karena dari sini tuh kita bisa lihat kalau SDGs nomor 8 itu kan Decent and Economic Growth. Jadi ini sangat berhubungan dengan no poverty. Dikarenakan semakin pekerjaan kita layak, maka kita akan semakin memajukan atau menghilangkan kemiskinan yang ada gitu. Nah, kita next ada the target market. Oke, the target market is number one, youth age 17 sampai 23 tahun. Target pesertanya yakni sekitaran SMA sampai mahasiswa. Number two is SDGs and twenties and self-development seeker. Jadi target market yang kedua itu kita ada orang yang sangat antusias SDGs dan orang yang mencari self-development. Dan yang number three, young entrepreneurs or business student. Jadi untuk target market yang ketiga kita ada pebisnis muda atau mahasiswa dari bisnis atau pewirausaha muda gitu untuk di target marketnya. For next is the agenda online session first. Jadi kita di Live Up ini bakal ada dua session, yakni offline session dan online session. For the online session, there's some material that we can learn in online session, like introduction business and market, the rule and law in business, introduction to entrepreneur, digital marketing in 4.0 industry, decision maker, leadership and time management, networking with others, thinking out of the box, and last is sales and promotion. Jadi kenapa sih kita ambil topik-topik ini? Karena menurut saya sendiri topik-topik ini tuh yang menurut saya itu penting gitu untuk seorang pebisnis ataupun pewirausaha tuh menguasai. Seperti contohnya tentang business and market, rule dan law in business, bahkan di introduction to entrepreneur, bahkan sampai digital marketing di era 4.0 industri yang sekarang. Decision making juga sangat penting bagi seorang pebisnis atau wirausaha untuk mengambil keputusan dalam menjalankan bisnisnya. Networking apalagi sangat berguna untuk mencari partner-partner. Thinking out the box itu lebih ke untuk berpikir di luar dari kota alias berpikir kreatif alias gimana caranya kita membuat suatu bisnis yang berbeda dan bermanfaat bagi yang lain. Dan yang terakhir itu sales dan promotion. Jadi setelah kita punya bisnis kita juga harus punya skill di mana kita bisa promosi dan mensaleskan bisnis kita sendiri itu. Jadi output yang mau didapat dari online session itu seperti ini. For the next, the agenda for offline session. Jadi for offline session kita ada 4 agenda saja karena waktunya cuma 4 bulan. Yang pertama is company visit. Number two is project presentation or business creative ideas. Number three farewell party dan number four is UMKM trial. Jadi untuk company visit kita bakal mengunjungi perusahaan-perusahaan yang emang dia bekerja tuh yang gede lah. Contohnya kayak kita ambil company visit bank, jadi kita bisa belajar gimana sih cara pembisnis tuh di sana gitu. Yang kedua ada project presentation. Jadi ini tuh sebenarnya berseliar dengan berpikir think out of the box gitu. Jadi nanti kita di sini bakal dikasih suatu permasalahan dan kita juga harus buat gimana caranya kita bisa survive alias kita bisa bikin bisnis gitu di keadaan-keadaan tertentu. Dan ini mengenal kreatif banget. Yang ketiga itu ada UMKM trial. Jadi nanti kita bakal turun langsung ke UMKM dan kita juga bakal langsung terjun gitu, merasakan gimana jadinya kita kalau kita menjalankan sebuah UMKM. Nah, itu skill berhubungan dengan skill yang sudah kita pelajari online sebelumnya, ini sales and promotion ya, sama decision making juga. Karena di UMKM ini juga nanti kita pasti bakal sales dan promosi ke orang-orang tentang apa yang kita jual gitu. Dan nanti ada farewell party, di situ lebih kayak perpisahan kita selama 4 minggu karena sudah menjalankan lokal projectnya. For the next is output. What the output for joining this local project? Jadi ada awareness. Jadi participant gain a new insight into the world of work and starting a business with sustainability principle aligned with SDGs. Jadi partisipan di sini tuh kita bisa melihat gitu dunia pekerjaan tuh gimana dan kita juga bisa membangun sebuah usaha yang selinear gitu dengan SDGs. Yang number two is collaboration. Jadi partisipan itu nanti bisa membantu UMKM atau dalam bahasa itu MSMES gitu. Jadi kita bisa membantu mereka dengan memberikan solusi kreatif. Bahkan kita juga bisa mensupport bisnis-bisnis mereka gitu. Nah, kita juga bisa memberikan impact ke pengusaha-pengusaha kecil. Dan yang terakhir insight. Jadi setelah kita dapat awareness dan collaboration, kita juga bisa dapat insight dari mengikuti local project ini. Jadi kita bisa dapat branding untuk diri kita, bahkan juga kita bisa belajar tentang entrepreneur dan bisnis lebih gitu dari sini. Untuk output, that's for output. For the next, why I choose this topic? Oke, why I choose this topic? Kita bisa baca di sini. It's really saddening to see unemployment remain prevalent in Bogor, and not only in Bogor, but across Indonesia. This reality is motivates me to create a project for the youth develop skill that can be valuable in future, particularly entrepreneur skill and business acumen. Jadi di sini tuh kelihatan gitu kalau misalnya di Bogor sendiri tuh masih banyak pengangguran dan di data yang di bawah ini pengangguran tuh sama kemiskinan tuh jadi
korelasinya itu positif. Jadi semakin banyak angka pengangguran, maka ketimpangan pendapatannya juga semakin besar gitu. Jadi semakin banyak angka pengangguran, maka kemiskinan itu semakin banyak. Nah, gimana sih cara kita mengatasi kemiskinan itu? Jadi kita bisa mengatasi kemiskinan dengan memberikan pekerjaan yang layak. Di mana pekerjaan yang layak itu kita bisa penuhi dengan SDGs nomor 8. Jadi apabila kita nanti saat kita masuk dunia kerja kita masih menganggur, jadi kita bisa dengan ikut ini gitu, kita bisa meningkatkan skill entrepreneurship dan pembisnis kita. Jadi kita bisa membuat bisnis sendiri dan mengurangi pengangguran, dan kita bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik gitu. Nah, jadi contohnya di sini yang korelasinya nih kita bisa ambil contoh di Sumatera Barat gitu. Jadi ada positif korelasi antara pengangguran dan kemiskinan. Jadi ini mengindikasikan bahwa masih banyak pengangguran dan itu juga menyebabkan kemiskinan. Jadi menurut saya sendiri, kenapa saya tertarik banget ambil topik ini? Because SDGs 8 tuh sangat berhubungan SDGs nomor 1. Jadi apabila SDGs nomor 8 terselesaikan, maka kemungkinan besar SDGs 1 juga terselesaikan gitu. Okay, for the next, why must join? Jadi, number one, provide opportunities to grow up skill in entrepreneur and business. Number two is contributing for UMKM in Indonesia and making an impact. And the last one is having experience, sharing, and learning with UMKM. Jadi, untuk kenapa kita harus join? Yang pertama tuh kita bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan skill kita di entrepreneur dan bisnis. Jadi, seperti yang kita sebut tadi gitu kan, kita bisa belajar entrepreneur sama bisnis tuh supaya lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan kita juga bisa nanti menggunakan skill yang kita punya tuh untuk membangun lapangan kerja sendiri nantinya. Yang kedua itu kita bisa contributing for UMKM Indonesia and making an impact. Jadi setelah itu kan kita nanti bakal ada practical activity, ya udah kita UMKM trial. Jadi kita bakal berkontribusi nih di UMKM Indonesia, dan kita juga bisa making an impact dengan membantu UKM-UKM tersebut. Dan yang terakhir, having experience, sharing, and learning with UMKM. Jadi dengan UMKM trial tadi kita bisa sharing dan kita bisa belajar mengenai UMKM tersebut, dan kita juga bisa ngerti gitu, UMKM itu seperti apa, dan UMKM itu jalannya itu seperti apa, harus seperti apa, flow-nya seperti apa, bahkan di lapangan seperti apa, dengan mengikuti local project ini. Oke, next for tracking and reporting. Jadi untuk tracking dan reporting ini aku bagi jadi tiga, yakni di pre-attraction, implementation, dan post activities. Jadi untuk di pre-attraction sendiri, di sini ada meeting plan yakni satu kali per bulan. Jadi untuk OCVP ya, atau leadernya aja itu satu kali per bulan dan satu kali report dan satu kali diskusi. Jadi kita satu kali meeting itu ada dua, reporting dan diskusi. Nah, untuk OC-OC sendiri kita ada dua kali meeting, karena menurut saya sendiri itu OC itu lebih harus dibanyakin kita dibandingkan dengan OCVP, yakni OC-nya itu dua kali sebulan dengan satu kali untuk report dan satu kali untuk diskusi gitu. Lalu saat implementation kita ada meeting plan OCVP itu dua kali per bulan untuk reporting sama untuk diskusi tentang apa yang untuk satu kali diskusi juga, ini ada typo, maaf. Dan yang terakhir kita ada OCS meeting, itu ada tiga kali selama 1 bulan, yakni untuk reporting sekali dan dua kali untuk diskusi, untuk di implementation. Nah, setelah implementation itu selesai, kita ada di post activities dengan kita meeting plan ya, karena sudah post activities kita sedikit aja, nggak terlalu banyak. Untuk OCVP ada satu kali pertemuan per bulan untuk reporting dan discussion. Untuk OC juga sama, ada satu kali sebulan untuk reporting dan discussion, untuk tracking dan reportingnya. Untuk nextnya kita ada synergizing. Jadi kan kita ngeran LP ini nggak mungkin sendirian gitu sebagai team leader. Jadi kita bakal ada synergizing dengan beberapa sub functional dari si LP ini sendiri. Yang pertama tuh ada si X. Jadi untuk sinergi sama si X tuh kita survey and satisfaction assessment, sama si X itu bakal ngurus the Jets management. Nah, untuk yang berikutnya kita ada synergizing dengan project director. Jadi project director itu urusnya bakal banyak, since sekarang partnership itu merupakan anaknya dari project director. Jadi untuk synergis dengan project director kita ada discuss with program, yaitu mengurus agenda, rundown, practical activity, dan lain-lain. Ada discuss with logistik, jadi kita bakal ngurusin consumption dan venue-nya. Dan yang terakhir kita ada discuss dengan partnership, jadi kita bakal cari speaker, partner, sama sales meet. Dan yang terakhir kita ada synergis sama QA, jadi QA itu bakal ngurusin financial, MOM-nya, dan tracker-tracker yang kita perlu buat menjalankan LP ini. Oke, untuk nextnya we will move to synergizing but with tujuh divisi utama ISEC lah kalau kita sebut ya. For the first is the talent management. Jadi untuk talent management tuh kita bakal synergizing buat recruitment for talent pool. Yang number two is MX, PGS, and PDP. Also Klinik Dermaga for the OCS. Jadi kita untuk LP Summer kita bakal recruitment talent pool, dan kita perlu bersinergi sama TM untuk mencari talent pool tersebut. Yang kedua kita juga ada MX, PGS, dan PDP untuk mengukur tracking performa dari masing-masing OCS, dan juga Klinik Dermaga for OCS bagi mereka yang sedang demot gitu ya. Number two is ER and BD. Jadi untuk ER dan BD itu kita bakal sinergis untuk speaker dan partnership, dan kita juga bisa cari sponsorship dengan bantuan dari ER dan BD. Number three is BM, brand and marketing itu kita number one bakal marketing our LP, and number two is doing physical marketing and making a content for promoting the LP. Dan yang terakhir itu ada synergizing with FGL. Jadi FGL itu di sini bakal berguna sebagai the project evaluation and some administration or letter. Jadi kalau misalnya kita mau minjem ruangan atau kita mau melakukan sesuatu, kita bisa minta letternya itu ke FGL untuk synergy. Okay, that's all I think for me. Thank you for listening my project, Live Up. Thank you and have a nice day.